Beberapa waktu yang lalu, Pical udah sering bahas soal network device dari beragam brand, dengan bentuk dan juga fitur yang Pical bisa bilang wah lah gitu ya. Nah, oleh karena itu, kali ini Pical kedatangan lagi nih sebuah network device dari brand TP-Link yang sebenarnya fungsinya tuh cukup simpel, yaitu melebarkan sinyal Wi-Fi agar lebih terjangkau ke segala arah. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini Pical akan bahas sebuah network device dari TP-Link, yaitu TP-Link Wi-Fi Range Extender TLWA854RE. Produk ini sendiri tuh hadir buat kita yang mungkin memiliki tempat dengan titik-titik yang nggak bisa dijangkau oleh jaringan Wi-Fi. Sehingga ini bisa membantu kita memperluas jaringan yang ada di tempat kita, namun tanpa perlu effort yang kebanyakan. Dan seperti biasa, pada review kali ini, Pical akan bahas mulai dari urusan unboxing, hingga mau coba membuktikan apakah performa repeater ini tuh memang bisa membantu, atau malahan jadi gimmick doang. Jadi mari kita duduk manis dan kita mulai reviewnya. Untuk bagian kemasannya, Wi-Fi extender sendiri tuh datang dengan kotak kemasan dengan desain yang rame. Dengan dominasi warna biru muda dan juga kuning, sisi depan kotak kemasannya ini tuh Pical bisa bilang memiliki tampilan yang ya lengkap lah. Mulai dari logo TP-Link di bagian kiri atas, beberapa selling point di bagian kiri, hingga penampakan device-nya itu sendiri. Lengkap juga dengan kode serinya, yaitu tadi TLWA954RE. Beralih ke sisi kiri kotaknya, di sini nanti kembali terdapat logo TP-Link, teks besar bertulisan 300 Mbps Wi-Fi Range Extender, penampakan device-nya, dan juga keterangan singkat mengenai kode warna pada LED indikatornya. Lalu pada sisi kanan kotak, di sini kembali terdapat logo TP-Link, QR Code yang akan mengarah kepada situs resmi dari TP-Link, dan juga fitur-fitur yang ada pada perangkat extender ini. Di sisi belakang masih sama juga, ada logo TP-Link di atas, ada gambar denah rumah di bagian tengah sebagai gambaran cakupan sinyal Wi-Fi extender ini, dan paling cuma nanti sisa di bagian atas saja, di mana ada logo TP-Link lagi dengan background berwarna kuning dan juga stiker-stiker informasi. Terakhir di sisi bawah juga sama memiliki background berwarna kuning yang berisikan teks tentang warranty support dan serial number dalam bentuk stiker. Sementara untuk isi paket penjualannya sendiri ini tergolong simple banget. Pas Pical keluarin ini tuh isi kotaknya tuh di dalamnya hanya ada unitnya itu sendiri yang terbalut dengan paper case berwarna coklat. Ada juga nanti quick installation guide yang berbentuk lembaran dan juga buku. Udah, gitu aja. Nggak ada apa lagi dalam paket penjualannya. Dan setelah udah bahas kotak dan juga isinya, kita akan pindah kepada desainnya. Dimana secara desain ini tuh super simple. Karena hanya berbentuk persegi panjang dengan dimensi 7,5 dikali 6,5 cm dengan ketebalan total 11 cm, dan memiliki bodi yang terbuat dari full plastik berwarna putih glossy. Kemudian untuk konektor listriknya sendiri, modelnya ini standar seperti colokan Eropa ataupun colokan listrik yang Indonesia yang kita sering gunakan, dan terbuat dari bahan metal. Sementara untuk interface-nya sendiri, perangkat ini tuh hanya memiliki sebuah tombol WPS berbentuk bulat, LED indikator di sekitar tombol, dan juga tombol reset di bagian bawah. Setelah kita udah bahas desainnya, kita akan bahas fitur apa saja yang disajikan pada perangkat Wi-Fi extender ini. Seperti namanya, device ini berfungsi untuk melebarkan cakupan sinyal Wi-Fi yang ada di satu tempat. Jadi device ini nggak bisa menghasilkan sinyal Wi-Fi-nya secara mandiri. Sementara dari segi internal, nggak ada keterangan apapun terkait dengan sistem on-chip yang digunakan pada perangkat ini, baik kita lihat dalam manual-manual book-nya ataupun kita coba cek di situs resmi dari TP-Link. Secara konsepsi, perangkat extender itu dilengkapi dengan sepasang internal antena yang support di frekuensi Wi-Fi 2,4 GHz dengan signal rate maksimum di 300 megabit per second, yaitu 802.11b, G, dan juga N. Jadi kalau misalnya teman-teman punya modem Wi-Fi yang masih single band, ini masih bisa banget kita pasangkan dengan perangkat extender ini. Sementara untuk input daya listrik yang disupport dengan perangkat ini juga mulai dari 100 hingga 240 volt dengan range frekuensi 50 hingga 60 Hz. Sementara untuk asupan dayanya sendiri ini cukup kecil, yaitu hanya sekitar 3,3 watt saja. Dan sebagai ruang untuk berkomunikasi dengan kita sebagai pengguna, maka di perangkat ini tuh sudah ada LED indikator yang tadi Pical udah bahas. Di mana pada perangkat ini tuh LED indikator yang dibuat itu mengitari akan tombol WPS di sisi depan dari device-nya. Selain sebagai indikator power, LED-nya juga bisa menjadi notifikasi Wi-Fi, status koneksi, hingga tingkat kekuatan sinyal dari Wi-Fi yang akan kita extend. Jadi at least tanpa kita perlu cek sana cek sini, maka kita udah bisa langsung lihat dari device-nya itu sendiri gimana status koneksi Wi-Fi yang dikeluarkan dan juga yang ditangkap oleh extender ini.
Walaupun device ini hanya bersifat sebagai penyambung Wi-Fi aja, tapi tetap dia membutuhkan proses pairing dulu. Tapi memang ini nggak seribet dari proses pairing device modem ataupun router yang pernah Pichel tunjukkan. Metode pairingnya sebenarnya ada beberapa ya teman-teman. Ada yang gampang dan juga ada yang ya mungkin kurang gampang. Yang pertama untuk cara gampangnya sendiri kita bisa colokan ini langsung kepada colokan listrik. Dan kemudian nanti menurut buku petunjuknya device ini sebenarnya harus diposisikan sesuai dengan tampilan yang ada di kardusnya. Jadi jangan sampai kebalik. Teman-teman perhatikan aja nanti LED indikatornya, tunggu sampai indikator power dan juga wireless-nya tuh berhenti berkedip. Kalau ada indikator yang aneh-aneh, teman-teman bisa reset dulu perangkatnya dengan menekan tombol reset di bagian bawah selama 1 detik, dan juga dalam keadaan device-nya tercolok kepada arus listrik. Selanjutnya, kalau nggak ada masalah, teman-teman tinggal buka saja setting Wi-Fi HP ataupun laptop teman-teman, kemudian sambungkan kepada SSID TP-Link Extender. Setelah tersambung, nanti tinggal buka browser pada handphone ataupun laptop, kemudian masukkan URL tplinkrepeater.net atau IP address-nya yaitu 192.168.0.254. Nanti di situ teman-teman bisa diberikan kebebasan untuk setting password kepada menu selanjutnya. Dari sini nanti teman-teman tinggal pilih aja SSID Wi-Fi mana yang akan teman-teman lebarin sinyalnya. Kalau SSID yang teman-teman nggak ada gitu ya di listnya itu, coba cabut extendernya kemudian pindahkan kepada lokasi yang jauh lebih dekat kepada routernya. Atau mungkin bisa jadi cek juga, jangan-jangan SSID teman-teman tuh udah pakai yang frekuensi 5 GHz, di mana nggak disupport oleh produk ini. Nah, ini sebagai contoh ya, extender Pichel ini Pichel test di studio PMG di lantai 1 rumah Pichel. Tapi surprisingly, SSID PMG Studio yang posisinya routernya tuh ada di lantai 2 dan terhalang cukup banyak tembok, masih bisa terbaca oleh perangkat extender ini. Padahal SSID ini tuh sudah nggak bisa ketangkap lagi sebenarnya oleh handphone ataupun laptop di lantai 1. Karena secara jarak itu ada di ketinggian sekitar 10 meteran dari posisi extender ini. Oleh karena itu, Pichel akan jadikan SSID ini sebagai bahan percobaan aja. Next, setelah kita pilih SSID dan kita inginkan, kita masukkan password untuk SSID-nya dan kita tinggal confirm aja di sisi kanan atas. Selanjutnya, teman-teman bisa namakan SSID-nya sesuai dengan keinginan. Tapi sayangnya, untuk password ini disetting mengikuti akan SSID induknya. Dan kita nggak bisa ganti-ganti passwordnya. Jadi agak kurang lah ya, jadi nggak diberikan kebebasan gitu. Kemudian setelah kita klik next, dan kita cuma tinggal tunggu aja hingga ada notifikasi pengaturan berhasil, dan nanti LED notifikasi sinyalnya tuh akan menyala. Untuk LED-nya sendiri sih, seperti yang Pichel bahas tadi di bagian fitur, ini akan menyala sesuai dengan kekuatan sinyal yang ditangkap dari SSID induknya. Kalau hanya menyala satu, artinya sinyalnya ini tergolong lemah. Demikian juga sebaliknya, kalau semuanya menyala, berarti artinya sinyal Wi-Fi induknya ini kuat. Kemudian bertanya-tanya. Setelah berhasil, silahkan teman-teman tinggal koneksikan aja Wi-Fi-nya kepada SSID yang baru aja dibikin tadi. Itu sebenarnya cara yang paling gampang. Dan kedua, cara yang sebenarnya harusnya gampang, tapi dibuat jadi kurang gampang, yaitu menggunakan aplikasi dari TP-Link, yaitu TP-Link Tether. Seperti biasa, teman-teman bisa unduh aja dulu dari Play Store untuk Android ataupun Apple App Store untuk iOS. Dan setelah aplikasinya terinstall, nanti teman-teman diminta lagi dulu untuk registrasi kalau belum punya login TP-Link. Next, kita tinggal klik aja tombol plus di bagian kanan atas untuk menambahkan device yang akan kita pilih, lalu pilih aja Range Extender. Nanti teman-teman cuma tinggal ikutin aja tuh step-step yang muncul pada layar, yang mungkin kurang lebih sama lah dengan step-step yang ada pada waktu kita pairing via browser. Tapi bedanya pada setiap step terakhir, kita bisa langsung koneksikan kepada SSID yang sudah kita buat, tanpa harus memiliki akan via Wi-Fi setting di HP kita. Nah, perihal aplikasinya sendiri sih sebenarnya Pichel akan bahas nanti untuk soal user interface-nya. Di mana pada tampilan awal nanti kita akan ditunjukkan device apa saja yang sudah kita setting menggunakan aplikasi ini. Sementara pada bagian kiri atas terdapat burger icon yang jika kita tap akan membuka beberapa menu. Menu pertama yaitu My Device yang menampilkan daftar perangkat yang sudah kita setting, yang juga menjadi halaman utama dari aplikasi ini. Dan kemudian untuk menu yang kedua yaitu namanya Tether Lab, di mana pada saat Pichel gunakan di video ini itu masih bersifat eksperimental, jadi belum fix juga fiturnya. Sementara untuk menu yang ketiga yaitu Smart Life Assistant yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi yang kita setting dengan aplikasi Smart Home Device yang mungkin kita gunakan. Macam-macam kayak Google Assistant ataupun Apple Siri, atau bahkan Amazon Alexa dan teman-teman sebangsa senegaranya. Sementara menu yang keempat yaitu Support Center yang akan membuka formulir keluhan ataupun bantuan terkait device TP-Link yang sedang kita miliki, yang akan langsung disubmit kepada service centernya TP-Link. Menu terakhir yaitu Setting, di mana di sini nanti kita bisa melakukan kustomisasi terhadap aplikasi ini, agar bisa lebih pas dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Udah sih, sebenarnya kalau untuk menunya itu aja yang bisa Pichel kasih tahu. Sementara kalau kita misalnya nanti masuk kepada icon device pada daftar My Device, itu akan membuka UI baru yang berisikan informasi yang jauh lebih detail. Contohnya nih, karena tadi Pichel baru setting Wi-Fi extender,
Maka yang ditampilkan di sini adalah mini topologi dari main network kita, hingga kepada user yang sedang terhubung pada extender tersebut. Oh ya, sekedar catatan ya teman-teman, bahwa aplikasi ini hanya akan menampilkan perangkat TP-Link apa yang sedang terkoneksi dengan handphone kita. Jadi kalau misalnya Pichel sedang nggak terkoneksi dengan perangkat TP-Link yang lain, atau misalnya kita lagi nggak koneksikan pada extender ini, contohnya, maka tuh extender nggak akan muncul di pada device yang dalam list tersebut gitu. Nah, setelah udah panjang lebar ngomongin yang segala macam, terus teman-teman yang kayak, ini apa sih maksudnya, dari tadi nggak jelas banget sih ngomongin apa, gimana performanya gitu ya. Nah, tenang aja teman-teman. Secara teori sih, sebenarnya kan harusnya sama aja dengan SSID yang lain. Karena ini kan tadi teman-teman udah lihat sendiri ya, di mana Wi-Fi induk ataupun SSID PMG Studio yang Pichel contohin itu, secara sinyal ini kan low banget, karena banyaknya intervensi dari tembok dan juga plafon rumah dari Pichel. Dan jika tanpa perlu melalui device repeater ataupun extender, maka kecepatan yang Pichel dapat itu saat dites menggunakan speed test adalah sebesar 71,7 megabit per second untuk download, upload 86,5 megabit per second, ping 2 milisecond, dan juga jitter 0 milisecond. Dan secara catatan, ini tuh posisinya pas banget dekat dengan routernya. Soalnya kan kalau misalnya di bawah kan memang nggak sampai. Kemudian saat menggunakan repeater ataupun extender, maka hasil yang didapat adalah download sebesar 1,07 megabit per second, upload 2,30 megabit per second, ping 10 milisecond, dan jitter sebesar 30 milisecond. Di sini udah mulai nih, agak jomplang ya, akan tesnya. Kemudian Pichel lebih lanjut lagi, Pichel Test, di mana Pichel Test Repeater ini berdampingan dengan router Wi-Fi yang ada di studio editing Pichel, dengan SSID PMG Launch yang sama-sama menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Dan pada saat terhubung langsung dengan router, maka hasilnya speed test yang didapat adalah 75,9 megabit per second untuk download, 49,3 megabit per second untuk upload, 2 milisecond untuk ping, dan 0 milisecond jitternya. Sedangkan untuk repeaternya mendapatkan hasil 10,8 megabit per second untuk download, dan juga 23,8 megabit per second untuk upload, 4 milisecond ping, dan juga 0 milisecond dari jitternya. Nah, di sini yang menarik, karena untuk secara performa, dia nggak terlalu jauh dibandingkan tadi yang dengan PMG Studio. Lebih lanjut, Pichel coba jauhin lagi repeaternya dari routernya dengan jarak sekitar 5 meteran. Tapi HP Pichel posisikan berdekatan dengan repeaternya, lalu Pichel tes kembali dengan aplikasi speed test. Dan hasilnya untuk router mendapatkan speed sebesar 49,4 megabit per second untuk download, 49,8 megabit per second untuk upload, 3 milisecond ping, dan juga 2 milisecond jitter. Sedangkan untuk repeater mendapatkan speed sebesar 26,9 megabit per second download, 34,9 megabit per second untuk upload, 5 milisecond ping, dan juga 2 milisecond jitter. Di sini yang menarik sebenarnya hasilnya itu udah mulai ngedrop hampir 50% dibandingkan router asli versus dengan extender. Tapi kita coba lagi ya, lebih jauh lagi ya. Karena nggak sampai di situ aja, Pichel geser lagi repeaternya hingga jaraknya sekitar 10 meteran dari router. Dan ini tetap kita HP testernya Pichel posisikan dekat dengan repeaternya. Dan Pichel jalanin lagi aplikasi speed test, dan hasilnya untuk router mendapatkan speed sebesar 39,9 megabit per second untuk download, 42,9 megabit per second untuk upload, 5 milisecond ping, dan juga 3 milisecond jitter. Sedangkan untuk repeaternya mulai ngedrop, di mana mendapatkan speed sebesar 9,48 megabit per second untuk download, 27,6 megabit per second untuk upload, 8 milisecond untuk ping, dan 14 milisecond untuk jitter. Jadi secara hasil sih, sepertinya extender ini tuh kayaknya agak-agak useless. Karena speed router induknya masih jauh lebih kenceng dari repeaternya, dan juga nggak kerasa seamless-nya, teman-teman. Karena mau nggak mau kita harus bolak-balik untuk connect-reconnect dengan beberapa SSID yang sudah kita setting tadi. Jadi kalau misalnya dulunya kita connect kepada induknya, kalau kita mau connect extender, kita harus pindah SSID gitu. Tapi Pichel nggak puas sampai di situ aja. Karena Pichel mau lihat gimana performa dari TP-Link extender ini. Dan kalau tadi kita tes indoor, maka kali ini Jalox bakal tes range sinyalnya secara outdoor, di posisi repeaternya berada 10 meter dari router induknya. Ya, jadi daripada ngeliat muka Pichel terus, teman-teman bisa lihat nih, Jalox lagi ngetes. Check this out. Yo guys, balik lagi sama Jalox di sini. Kita seperti yang sudah teman-teman lihat barusan ya, kita akan ngetes range outdoornya TP-Link si Wi-Fi extender ini. Nah ini router di dalam sini, router yang PMG Launch. Sekarang ini udah Jalox ulurin ini extendernya sampai ke sini. Ini jaraknya kira-kira ya 10 meteran lah ya. Nah ini sekarang Jalox udah di luar, lihat nih lagi panas terik. Ini sekarang Jalox lagi pakai masih yang PMG Launch yang 2,4 GHz ya, ini yang 2,4 GHz. Dan
80 sampai 81% sinyalnya ya. Oke, nah ini dia ya, ini udah nyala nih sebenarnya. Nah, sekarang kita ganti ke extendernya yang PMG Lounge extender ya. Ya, ini udah connect. Terus kita cek lagi kualitasnya. Kebaca sih kualitas sinyal 100% ya. Oke, kita jalan dulu kira-kira sampai 11 meter ya kira-kira dari extendernya. Kita cek lagi sekarang. Kekuatan sinyalnya masih 86%. Dapatnya downloadnya 21, uploadnya 28 Mbps, tapi pingnya 3 ms, jitternya 1. Nah, ini udah 19 meter. Kita cek lagi wifi nya. Kekuatan sinyalnya sekarang 84-83%. Oke, ini hasilnya di jarak sekitar tadi berapa, 20 meteran ya. Mau lihat terus itu zoom. Nah itu tuh routernya di pagar itu ya, extendernya di pagar itu tadi. Jaraknya sekarang udah 30 meter ya teman-teman, ini 30 meter nih. Nah, sinyal masih 44%, masih 48%, masih ketangkep loh. Bang lihat tuh, masih pakai PMJ extender ya, PMJ Lounge yang extender. Nah ya kan. Ya, ini hasil speed test jarak 30 meter. Kira jaraknya 24 meter lah. Ya, jaraknya 24 meter ya teman-teman ya. Di sini stretchnya 24% ya, karena ini udah ada interference ya. Jadi nggak kelihatan lagi tuh. Jadi dia extender dibelokkan sini. Oke. Ya, segini ya teman-teman. Download sama upload speednya ini masih di sini nih. Itu aja teman-teman. Thank you. Overall, menurut dapet pribadi Pichel, TP-Link Wi-Fi Range Extender TL-WA854RE adalah sebuah perangkat yang simple, tapi juga sebenarnya usable sebagai penunjang network device di rumah kita. Apalagi kalau misalnya keadaan rumahnya bertingkat dan banyak tembok kayak rumah Pichel begini, itu sebenarnya kita cuma tinggal cari colokan yang posisinya pas, terus kita pairing dan harusnya selesai. Secara konsep kita nggak perlu lagi tuh ribet-ribet setting router dan beli kabelan bermeter-meter buat menyebarkan akan sinyal Wi-Fi ke seluruh bagian rumah kita. Tapi sayangnya, kemampuan single band pada device ini bisa menjadikan sebuah kelemahan yang mungkin harus teman-teman pertimbangkan kembali. Apakah memang device ini masih layak untuk kita beli? Ditambah lagi seperti yang sudah Pichel mention tadi, kita tuh harus connect bolak-balik antara beberapa SSID yang sudah kita buat. Dan dalam performa Pichel pun, Pichel nggak ngelihat kayaknya ada yang signifikan ya, malahan turun gitu. Dari segi jarak pun setelah Pichel tes, radiusnya nggak bisa jauh-jauh, jadi device ini memang cocoknya buat tipe rumah kecil hingga tipe sedang. Kalau teman-teman udah ngerasa rumahnya agak gede, ya mending pakai router tambahan aja, yang misalnya udah bisa langsung seamless, satu SSID gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Pichel sebenarnya nggak bisa komplain, karena secara harga device ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 169.000 di toko online resmi TP-Link. Sejujurnya sih memang agak ketinggian ya untuk Wi-Fi extender dengan spek yang cuma segini, tapi ya mungkin buat kita entry level masih oke lah ya. Kalau teman-teman mungkin mau yang lebih jos gitu ya, mending langsung aja beli router TP-Link yang TL-WR820N ataupun TL-WR840N yang secara spek mirip-mirip tapi dengan harga yang masih jauh di bawahnya. Cuma memang nggak bisa dipungkiri, dari segi kepraktisan ya jelas ini lebih menang gitu. Dan nanti buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang bisa dicantumkan di bawah ini. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, bisa like dan share, plus kunjungi sosial media kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga teman-teman untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang liput cerita di belakang dari Pichel, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye-bye! Kita perlu udah capek-capek ya. Geser. Ayo, connect SSID. Ya. Inilah momen dimana teknologi yang secara basic membunuh teknologi-teknologi lama. Secara kejam.